Inilah drama musikal dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Musa. Drama musikal ini dimainkan oleh siswa-siswi SD Negeri Galiran. Adapun para pemain yang akan menampilkan drama musikal kali ini adalah Fir'aun diperankan oleh Ibrahim, Aisyah istri Fir'aun diperankan oleh Fida, Ruzana berperan sebagai anak Fir'aun, Dayang 1 diperankan oleh Meta, Fitri berperan sebagai Dayang 2, Cahaya berperan sebagai Dayang 3, Ahli Nujum diperankan oleh Ahmad, Prajurit 1 diperankan oleh Agung, Prajurit 2 diperankan oleh Febri, Alfian berperan sebagai Pak Tua, Nenek diperankan oleh Rizky, Yukabat diperankan oleh Salisa, Helmi berperan sebagai Imron, Kakak Musa diperankan oleh Amanda. Alkisah, Nabi Musa adalah seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel. Pada saat itu negeri Mesir diperintah oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun terkenal sangat kejam dan zalim. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, terutama Bani Israel. Raja Fir'aun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu bergelimang dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi yang tiada taranya, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Siapa saja yang tidak mau bertuhan kepadanya maka akan dibunuh. Inilah drama musikal. Kita sambut Raja Fir'aun. Hai penduduk Mesir, akulah Raja dan Tuhanmu. Para prajuritku, siapa saja yang tidak mau menyembahku dan melawan perintahku, bunuh mereka. Baik, Baginda Raja, kami siap melaksanakan titah Baginda. Para prajurit berkeliling ke seluruh kota. Mereka membunuh orang-orang yang tidak mau menyerahkan harta dan menyembah Fir'aun. Para prajurit tiba di sebuah gubuk. Mereka mengetuk pintu dengan keras dan kasar. Hei Pak Tua, buka pintunya, cepat! Ampun Tuan, apa yang Tuhan inginkan? Pak Tua, jangan pura-pura tidak tahu. Apakah Raja Fir'aun memerintahkan semua rakyat harus menyembah dan menyerahkan hartanya? Ya Tuan, kami tahu. Tapi mengapa kalian tidak menyerahkan persembahan untuk raja kita? Tuan, kami gagal panen sehingga kami tidak bisa menyerahkan persembahan. Jangan banyak alasan, pengawal. Cepat seret kedua orang itu. Tuan, jangan bunuh kami. Kami benar tidak punya apa-apa. Ampun Tuan, jangan bunuh kami. Kami benar tidak punya apa-apa. Jangan banyak bicara. Para prajurit itu membawa kedua orang tua itu dan membunuhnya. Itulah kekejaman para prajurit Raja Fir'aun yang menyiksa rakyat kecil dengan kejam. Help me! Dan pada suatu hari Fir'aun bermimpi. Ia melihat negerinya habis terbakar. Rakyatnya banyak yang mati
dan yang tertinggal hanyalah orang-orang Bani Israel. Fir'aun pun penasaran. Ia ingin tahu apa arti mimpinya itu. Ia pun mencari seorang peramal. Pengawal, cari aku peramal tersohor di negeri ini. Baiklah begitu ya Raja, hamba akan segera laksanakan. Hai si Ali Nujum, kemarin aku bermimpi melihat negeriku habis terbakar. Banyak rakyatku yang mati dan yang tertinggal hanyalah orang-orang Bani Israel. Baginda Raja, kehebatan hamba meramal sudah terbukti di seluruh negeri. Apa? Hai si Ali Nujum, jangan main-main dengan ucapanmu. Jika kamu salah, kepalamu yang jadi taruhannya. Ampun Baginda Raja, hamba tidak berani, hamba berkata jujur. Wah, gawat. Wahai prajurit-prajuritku, aku perintahkan kalian bunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan bangsa Bani Israel. Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh, dan agar diadakan pengusutan yang teliti sehingga tiada seorang pun dari bayi lelaki tanpa terkecuali terhindar dari tindakan itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para pengawal dan tentaranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki, dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Di sebuah desa ada sepasang suami istri keturunan Bani Israel bernama Imron dan Yukabat. Istri Imron Yukabat baru saja melahirkan bayi laki-laki. Mereka pun jadi panik karena takut dibunuh oleh para prajurit Raja Fir'aun. Ayah, ibu melahirkan bayi laki-laki. Saya khawatir para prajurit Raja Fir'aun tahu dan datang ke rumah kita. Jangan khawatir nak, Allah akan selalu melindungi kita. Bagaimana cara kita menyembunyikan bayi kita dari kekejaman para prajurit Raja Fir'aun? Saya tidak mau bayi yang lucu ini akan dibunuh. Tenanglah, bagaimana kalau kita berdoa memohon petunjuk Allah? Ayah benar, Allah pasti akan memberi pertolongan bagi kita. Kemudian Imron dan Yukabat segera membuat sebuah peti yang tahan air dan dicat berwarna hitam. Kemudian memasukkan bayinya ke dalam peti. Setelah itu mereka bergegas menuju Sungai Nil. Maafkan ibumu nak, kami sangat sayang padamu. Kita diperintahkan Allah untuk menghanyutkan bayi ini di dalam peti di Sungai Nil. Baiklah, kalau itu memang perintah Allah, kita harus melaksanakannya. Cepatlah, hanyutkan peti itu. Tapi Pak, siapa yang mengawasi peti ini? Putri kita lah yang akan mengawasinya. Ya ibu, saya akan mengawasinya. Anakku, tolong awasi peti ini nanti. Ibu ingin tahu siapa yang akan menemukan peti ini. Jangan khawatir ibu, saya akan perhatikan peti ini dari tebing dan akan melihat apa yang akan terjadi pada peti ini. Dengan bertawakal kepada Allah dan kepercayaan penuh terhadap jaminan ilahi, maka dilepaskannya peti yang berisi bayi oleh Yukabat. Setelah ditutup rapat dan dicat dengan warna hitam,
Peti itu terapung di permukaan air di Sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengawasi dan mengikuti peti agar diketahui di mana ia berlabuh dan di tangan siapa akan ditemukan. Tak lama kemudian, peti itu tiba di depan istana Fir'aun. Pada saat itu, putri Raja Fir'aun sedang bersantai dengan para dayang di taman istana yang berada di depan Sungai Nil. Tiba-tiba ia melihat sebuah peti hanyut di Sungai Nil. Hai dayang, kesinilah. Lihat itu, ada sebuah peti. Ya putri, tapi peti apa ya itu? Ya iya, peti apa ya itu? Bagaimana ia bisa sampai di sini? Entahlah putri, mungkin air sungai mengapungkannya sampai ke sini. Tetapi sepertinya mencurigakan putri. Dayang-dayang, cepat kalian ambil peti itu. Para dayang segera mengambil peti hitam itu dan membawanya kepada putri. Putri, ini petinya. Bawa peti ini masuk ke istana. Saya akan tunjukkan ke ibunda. Putri Fir'aun dan para dayang segera membawa peti itu ke dalam istana, kemudian menunjukkan kepada istri Fir'aun, Aisyah. Ibunda, saya menemukan sebuah peti di Sungai Nil. Peti? Ya, ibunda, ini peti yang saya temukan tadi. Aisyah pun segera membukanya. Betapa kagetnya, ternyata peti itu berisi bayi laki-laki yang sangat lucu. Astaga, lucu sekali bayi ini. Maaf ibu, apakah ibu lupa yang diperintahkan Raja Fir'aun? Tuanku, permaisuri, bukankah Raja Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki? Ya, aku tahu. Tapi aku ingin sekali mempunyai bayi laki-laki. Bayi ini akan kujadikan anak angkat. Tuanku, permaisuri, sebaiknya memikirkan baik-baik karena menurut ahli nujum akan ada bayi laki-laki yang membinasakan kekuasaan Raja Fir'aun. Tapi aku sudah terlanjur menyayanginya dan tidak ingin kehilangannya. Bagaimana dengan raja? Ia akan menentang keinginan ibunda. Tenanglah, aku akan membujuknya. Keesokan harinya, Aisyah menghadap Raja Fir'aun dan menyampaikan keinginannya untuk mengangkat bayi laki-laki yang baru ditemukannya. Salam sejahtera, semoga kesejahteraan dan kesehatan selalu tercurah kepada Baginda. Apa yang kau inginkan, permaisuri? Bunda, kemarin hamba menemukan seorang bayi laki-laki yang sangat manis dan lucu. Hamba ingin mengangkatnya sebagai anak. Apa? Bayi laki-laki? Semua bayi laki-laki yang baru lahir telah aku perintahkan untuk dibunuh. Tapi bayi laki-laki ini berbeda Baginda. Ia ditemukan hanyut di Sungai Nil. Bayi ini belum tentu bayi dari Bani Israel. Apakah permaisuri tahu dari mana asal bayi itu? Mungkin saja bayi itu adalah bayi Bani Israel yang selama ini aku cari. Bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanku. Hamba mohon, kabulkanlah permintaanku. Sudah lama Baginda, hamba mendapatkan anak laki-laki. Mungkin bayi itu dikirim untuk menjadi anakku. Aku tetap tidak setuju. Baginda, hamba sudah terlanjur menyayanginya dan hamba tidak ingin kehilangannya. Tolong Baginda, berikan sekali lagi. Mungkin anak itu akan berguna bagi Baginda kelak. Baiklah, tapi ingat, jika dia membuat ulah dan menentang perintahku kelak, dia akan kuusir dari istana ini. Terima kasih Baginda. Sekian lama menikah Raja Fir'aun dan Aisyah istrinya memang belum juga dikaruniai seorang anak laki-laki. Fir'aun sangat menyayanginya.
Oleh karena itu, ia pun akhirnya menyetujui permintaan istrinya. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Kemudian Musa resmi diangkat sebagai anak mereka. Kemudian Aisyah segera mencarikan ibu susu sekaligus pengasuh bagi anak angkatnya itu. Dayang, segera kamu carikan ibu susu untuk anakku Musa. Baik, Permaisuri. Tidak lama kemudian seorang dayang datang menghadap Aisyah dengan tergesa-gesa. Ada apa, Dayang? Apakah kamu sudah mencari ibu susu untuk anakku Musa? Sudah, Permaisuri. Banyak wanita yang melamar untuk menjadi ibu susu Musa. Namun tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menyusuinya. Musa menolak, Permaisuri. Aduh, bagaimana ini? Kalau seperti ini terus, saya khawatir anakku Musa akan kelaparan. Tuanku Permaisuri, janganlah risau. Kami akan terus berusaha mencari ibu susu lagi, walau sampai ke pelosok desa. Tolong usahakan kalian berhasil menemukan wanita itu. Aku sudah tak tahan lagi mendengar tangisan anakku Musa. Tiba-tiba ada seorang dayang menghadap Permaisuri dengan tergesa-gesa. Ampun Permaisuri, ada seorang wanita yang ingin melamar sebagai ibu susu Musa. Baiklah, kalau begitu cepat kau bawa ke sini wanita itu. Tapi alangkah baiknya Permaisuri mencobanya. Mungkin wanita itu bisa menyusuinya. Iya Permaisuri, wanita itu berbeda, ia kelihatan keibuan. Baiklah, kalau begitu cepat kau bawa ke sini wanita itu. Baik Permaisuri. Demikianlah drama musikal dengan judul Kisah Kelahiran Nabi Musa telah usai. Sampai berjumpa lagi. Tepuk tangan untuk tim drama kelas 5.